Selamat pagi teman-teman, kita ketemu lagi di media sosial periklanan. Pertemuan ketiga, hari ini kita akan membahas tentang kaidah dan etika media sosial. Ini saya share screen dulu. Nah teman-teman, kalau kemarin saya sudah singgung bahwa tiap-tiap media sosial ini cocok untuk kalangan-kalangan tertentu ya, dan teman-teman juga harus belajar kira-kira nanti kalau target audiensnya dengan range usia 40 sampai 60 tahun itu cocoknya menggunakan media sosial jenis apa gitu ya. Nah, teman-teman, untuk jenis-jenis iklan kemarin dari digital marketing itu macam-macam banget ya. Ada yang bentuknya pop up, gitu, ada yang bentuknya bar gitu ya, bar di bawah di bawah web gitu ya, atau pop up yang tiba-tiba muncul begitu. Nah, teman-teman, contoh yang iklan paling umum di media sosial itu ada yang model artinya ini ada yang model-model limited time offer gitu ya. Artinya ini adalah penawaran dengan waktu terbatas gitu ya. Misalnya, kayak paling gampang deh kalau teman-teman follow Instagramnya Indomaret atau Alfamart gitu ya. Misalnya ini promo gantung gitu ya. Gantung untuk gajian untung atau promonya tuh cuman tanggal-tanggal tertentu, misalnya JSM, Jumat, Sabtu, Minggu, nah kayak gitu misalnya. Atau juga modelnya giveaway. Nah, modelnya giveaway, lalu ada syarat-syarat yang harus diikutin oleh pengunjung. Nah, kalau teman-teman perhatikan dengan model giveaway itu sebenarnya tricky banget ya, karena teman-teman bisa memanfaatkan model giveaway ini untuk mendapatkan follower, untuk mendapatkan banyak like, dan untuk mendapatkan banyak share dan banyak komen di sebuah postingan. Karena dengan begitu postingan kita tuh naik gitu ya, insight-nya tambah banyak, tambah bagus karena misalnya salah satu ketentuannya adalah ketika kita komen, lalu pesertanya diminta untuk tolong dong nanti syaratnya adalah mention 3 orang teman kamu. Nah kayak gitu. Biasanya kalau saya ngikutin gitu ya. Tolong mention. Nah itu salah satu strategi teman-teman yang bisa digunakan. Atau juga contoh free shipping, ada kupon gitu ya. Nah teman-teman di beberapa platform media sosial itu memiliki beberapa kaidah yang teman-teman harus ikuti gitu ya. Teman-teman nanti bisa baca di ending dari slide ini. Endingnya itu adalah link-link yang saya gunakan untuk mendapatkan data ini. Jadi ada beberapa situs gitu ya, situs yang bekerja sama dengan Facebook dan dia ngulik banget tentang iklan di Facebook, Twitter, kemudian Instagram kalau nggak salah. Jadi kerjasama dengan Facebook sendiri. Nah, ini di Facebook sendiri ada ads di sisi kanan, ada newsfeed ya. Kemudian ada juga ads di mobile newsfeed. Ini kita ngomongin tentang ads ya, ads yang berbayar. Gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu nanti kalau misalnya di tempat kerja, karena nanti tugas akhir kita, proyek akhir kita tidak ads yang berbayar gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman di tempat kerja, teman-teman juga harus bisa tahu posisi ad mana yang mau ditempati gitu ya, mau sisi kiri kanan, mau di desktop atau di mobile newsfeed gitu. Nah, untuk Facebook ini kalau dibilang itu lebih universal ya teman-teman, karena target audiensnya, ring pengikutnya atau ring orang yang menggunakan Facebook itu lebih luas gitu ya, secara umur, secara network gitu ya, secara lokasi itu lebih luas Facebook ya. Dan ini ya, harga bisa diberikan sesuai dengan budget. Meskipun Instagram juga sekarang sudah sesuai dengan budget ya, sesuai dengan budget, mau budget berapa dalam sekali post atau sekian nanti dapat berapa post gitu. Ya, bad newsnya untuk Facebook itu filternya ketat teman-teman ya, filternya ketat karena volume penggunanya banyak, kemudian kurang dari 1% dari teman akan berinteraksi, lalu frekuensi konten di Facebook rendah, sehingga
membuat kita yang akan membuat iklan itu harus bikin konten yang kualitasnya bagus. Nah gini, ini cerita dari alumni yang menjadi salah satu content creator di Roro Mendut ya. Teman-teman nanti coba lihat di Roro Mendut, itu produk apa ya, skincare gitu ya, kalau nggak salah skincare rempah gitu di Jogja. Jadi dia itu ketika mendesain gitu ya dengan timnya, udah sini jadi satu desain udah di-approve. Ketika ini ads yang berbayar ya. Jadi ketika di-upload gitu dengan yang sudah mengikuti aturannya lah gitu ya. Itu ternyata nggak tayang loh teman-teman. Artinya di-ban gitu ya. Nggak lolos filternya Facebook, dan dia sendiri juga nggak tahu kenapa, karena tidak secara transparan Facebook memberitahu kenapa iklan itu tidak ditayangkan gitu. Jadi alumni kita ini akhirnya membuat lagi dengan desain yang agak berbeda, dirubah dikit gitu ya, dicoba lagi di post gitu. Ketika dia nggak muncul gitu ya, nggak di approve oleh ini Facebook, dia buat lagi begitu sampai mungkin dia akan menemukan formula gitu. Tapi formulanya mungkin masing-masing konten itu beda-beda gitu ya. Makanya kalau bisa teman-teman ketika membuat satu post iklan gitu ya, satu post untuk promosi itu bikin alternatifnya ya. Ini nanti kasusnya supaya ya pertama kita memperbanyak referensi ya, memperbanyak apa ya, desain kita mana mau yang di post. Yang kedua mengantisipasi hal-hal yang seperti ini, karena nanti kalau nanti teman-teman mau dibuat iklan berbayar. Nah, untuk Twitter teman-teman memang target pasarnya itu untuk yang usia muda, meskipun sekarang politikus-politikus gitu ya yang usianya 40 ke atas tuh menggunakan Twitter untuk, tapi kalau politikus itu lebih ke ini ya, microblogging ya, untuk untuk politik lah ya gitu ya. Kemudian user lebih tertarik karena kontennya singkat, santai, dan biasanya ada link yang ditujukan ke website. Ya, meskipun di Twitter itu bisa posting foto ya, tapi karena ini ditujukan untuk microblog, jadi memang lebih cocok ke teks gitu ya, teks. Ada maksimal huruf yang juga bisa digunakan, jadi teman-teman hati-hati juga. Oke. Nah ini Instagram, good news-nya dia menyajikan konten dalam foto yang indah gitu. Harus indah ya berarti teman-teman ya. Jadi ketika beriklan komposisi keindahan post ya berupa foto harus bagus. Selain foto ada juga video kan teman-teman. Jadi video ini juga harus dibuat bagus karena ada batasan waktu video. Jadi panjang videonya itu terbatas gitu ya, 1 menit. Jadi kontennya harus bagus ya, editingnya juga harus keren gitu ya. Nah dengan Instagram itu ketika sekali post itu kita bisa nembak Facebook dan Twitter tuh enaknya, tetapi tidak disarankan ya teman-teman. Jadi tidak disarankan sekali tembak konten di feed, promosi di feed di Instagram itu tidak sekali tembak dengan Facebook atau Twitter, karena ingat lagi bahwa target audiens yang pengguna Instagram, Facebook, dan Twitter tuh pasti berbeda. Meskipun ada yang sama, tetapi ada beda gitu. Jadi mungkin jenis kontennya dibikin yang berbeda juga, itu lebih baik gitu ya. Nah, kemudian sekarang pun ini ya, ada Instastory ya, ada Instastory yang bisa digunakan teman-teman untuk melakukan promosi. Nah, biasanya Instastory ini dibuat untuk ini ya, paling sering gitu ya, behind the scene ya, atau misalnya kalau praproduksi seperti apa sih, atau selama produksi seperti apa. Itu di situ teman-teman bisa menjadikan Instastory ini karena 24 jam doang ya, jadi nanti akan hilang. Jadi kalau iklan yang
long last gitu ya, artinya untuk 3 hari itu jangan ditaruh di Instastory. Jadi Instastory itu kalau saya prefer ke cerita di balik layar, misalnya ini nih cerita di balik layar pembuatan, misalnya dia jualan masker gitu ya, masker 3 lapis, kemudian dia sangat higienis. Nah, teman-teman harus kuatkan bahwa dia higienis itu ditaruh di Instastory. Memang memang higienis, artinya misalnya teman-teman bisa shoot gitu ya, bentuknya boleh video, boleh foto gitu ya, bisa shoot tempat-tempat produksi atau proses produksi, dan itu akan menguatkan supaya customer itu percaya gitu ya. Atau hanya digunakan untuk limited time ya, hanya prosesnya 1 hari aja misalnya ya. Contoh paling gampang, kemarin saya mengikuti salah satu pengrajin atau toko sepatu lokal gitu ya, karena mereka mau jual sepatu contoh gitu ya, sepatu yang jadi contoh untuk mau dijual dan terbatas ukuran serta jumlahnya, mereka menggunakan Instastory untuk untuk iklan ya, dan mereka memberi waktu ya, nanti jam 4 ya, kita hanya 1 jam aja, teman-teman bisa melakukan bla 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 bla, segitu. Kemudian untuk iklan berbayar tuh biasanya ada di newsfeed gitu ya, untuk di Instagram. Nah, bad news-nya penggolongan usia mungkin ini ya lebih sempit daripada Facebook gitu ya. Meskipun ibu-ibu ya sekarang tuh sudah ada mama-mama gitu ya, yang sering ya share tentang desain interior rumahnya gitu. Ya mama-mama muda tapi ya gitu. Kemudian sebenarnya bad-nya adalah konten bisa digunakan kembali, ini termasuk bad ya. Makanya saya harapkan teman-teman tidak menggunakan cara ini ya, tetapi teman-teman desain khusus platform ini dan platform ini khusus beda-beda gitu. Meskipun dari satu merek yang sama, ya dimodifikasi sedikit. Ya tidak diubah total, nggak masalah, tapi dimodifikasi gitu ya. Nah ini Google Plus kalau teman-teman perhatikan sekarang sudah tidak terlalu populer ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nah teman-teman, ya kemarin saya singgung untuk kelebihan iklan di media sosial. Kemarin kelebihan new media gitu ya. Ini adalah beberapa ya kelebihan dari iklan di media sosial. Yang pertama itu memudahkan komunikasi dan interaksi yang tidak terbatas. Kalau kita ingin mendapatkan masukan dari customer, kita bisa gunakan Instastory ya. Di story-nya ini Instagram misalnya dibikin polling gitu ya. Aku punya ini nih, lebih cocok yang mana gitu ya. Aku punya produk A nih, kira-kira cocoknya untuk siang atau malam ya penggunaannya misalnya gitu. Jadi teman-teman di situ pemilik mendapatkan masukan dari mendapatkan insight dari pengguna customer gitu ya. Dibandingkan dengan media tradisional, karena dengan media tradisional kita nggak mendapatkan sesuatu feedback yang dengan cepat gitu ya. Lalu menjangkau segala tempat, waktu, kapan saja kita ingin mendapatkan feedback dari berbagai tempat di Indonesia ya, karena customer-nya dari Indonesia, dari semua pulau itu dengan cepat. Trackingnya juga mudah teman-teman ya. Dengan kita nanti menjadi admin dari sebuah media sosial, kita bisa melakukan tracking karena kita bisa melihat insight dari setiap posting yang kita lakukan. Ya, jangkauannya berapa luas gitu ya. Secara berapa banyak usia yang melihat. Usia 18 sampai 20 sekian. Paling banyak yang melihat ternyata usia 35 gitu misalnya. Akan dapat diketahui. Kemudian yang melihat itu ternyata kebanyakan orang Sulawesi gitu ya. Dari situ kita bisa direct atau kita bisa membuat konten yang khusus memang untuk kalangan Sulawesi, kira-kira apa sih yang mau dibidik gitu ya, misalnya atau bahasanya, atau kita menceritakan budayanya yang kita singgung sebagai salah satu tulisan gitu ya, kan yang mengarah ke produk kita, tapi kita mengulik beberapa tradisi mereka, konten mereka gitu misalnya.
Jadi dengan tracking ini sangat-sangat membantu kita untuk membuat sebuah konten sendiri sebenarnya. Oke. Nah ini, grow yourself and your fan base. Jadi ketika kita ketika kita melakukan promosi dengan media sosial, kita akan meningkatkan penjualan. Dan yang kedua, kita akan meningkatkan fan base atau follower. Ya, ketika follower itu naik dan follower ini selalu mendapatkan feed ya dari post kita ya, otomatis kita tidak perlu lagi otomatis kita akan mendapatkan customer yang loyal gitu ya, customer yang loyal. Nah, ketika saya tadi berbicara tentang giveaway teman-teman, itu salah satu kelebihan media sosial karena kita akan diuntungkan dengan yang namanya user generate konten ya, atau customer generated content. Jadi konten yang kita dapat itu bisa dari customer sebenarnya teman-teman. Misalnya nih, salah satu contoh ya, kita mau kasih giveaway nih gitu ya. Syaratnya kalian posting gitu ya, posting pengalaman kalian menggunakan produk kita gitu ya. Jangan lupa mention kami gitu ya. Jadi dari sini kita sebenarnya mendapatkan konten dari pengguna. Meskipun ada bad-nya ya, ada keburukannya adalah jangan sampai kita benar-benar menggunakan full kontennya si customer ya, karena nanti identik dengan kita nggak punya kreativitas untuk membuat konten yang bagus gitu ya. Ini boleh ya, sekali-kali boleh, tapi jangan sering. Lalu ya, next kita akan bicara tentang, jadi nanti teman-teman bisa belajar ya dengan harapan saya nanti ketika teman-teman sudah mendapatkan objek UMKM, nanti teman-teman bisa minta izin ke pemilik untuk bisa menjadi adminnya ya. Sementara ketika teman-teman mau post, ketika teman-teman ingin melihat insight hasil post, itu minta izin teman-teman boleh megang akunnya ya. Kalau nggak boleh pegang akun, berarti teman-teman secara frekuensi ya tertentu ya, frekuensi tertentu seminggu sekali atau 2 minggu sekali, atau ya itu terlalu lama ya 2 minggu sekali ya, 3 hari sekali minta hasil insight-nya. Itu penting untuk dianalisis ya teman-teman. Nah teman-teman, selain nih yang kita sebutkan tadi beberapa kaidah, nah teman-teman juga harus melihat bagaimana kepribadian media sosial. Ya, ada yang santai, ada yang serius ya, ada yang santai, ada yang serius. Nah teman-teman juga harus memperhatikan tata bahasa dan pergaulan sesuai dengan target audiens ya, dan gunakanlah secara konsisten. Misalnya berbeda konten antara Line dengan Garuda Indonesia. Contoh ini ya, kalau Line tuh kayak ngomong sama temennya gitu ya, jahatnya Koni gitu ya, ih jahat banget sih Koni. Ini hanya seperti ngomong sama temennya sendiri ya. Ayo ngaku di sini gitu kan, ayo ngaku di sini, artinya kayak sama temennya gitu ya, yang biasa gablok-gablokan, pukul-pukulan gitu ya. Sangat dekat gitu ya, teman-teman lihat ini sangat dekat sekali dengan gaya bahasa yang friendly sahabat gitu ya. Nah beda dengan Garuda Indonesia. Garuda Indonesia ini serius karena teman-teman juga harus melihat ya kepribadian produknya teman-teman ya. Nah, dia lebih ke yang seperti apa, yang serius atau yang santai. Nah, coba lihat teman-teman, di Garuda Indonesia itu tertulis saat Oktoberfest di Jerman berarti menjadi salah satu cemilan paling favorit dan sebagainya. Nah, cemilan ini ya, mungkin dia promosi cemilan tetapi ada di sebagai salah satu snack di penerbangan Garuda Indonesia ya, ketika ke Jerman atau dari Jerman ke Indonesia. Nah, teman-teman lihat, dia sebenarnya promosi bahwa mungkin di Garuda Indonesia dia menyediakan snack-snack yang enak gitu ya, tetapi bahasanya tetap bahasa
resmi ya, bahasa baku bukan bahasa pergaulan. Karena customer-nya Garuda Indonesia itu yang mulai dari orang menengah gitu ya, sampai menengah ke atas yang mungkin bisnismen, direktur gitu ya, manajer, nah, ya pemilik perusahaan, sehingga mungkin bahasa yang digunakan juga akan berbeda dengan bahasa dari produk yang berbeda pula. Jadi teman-teman nanti juga harus memperhatikan ketika sudah dapat UMKM-nya, kontennya mau apa, nanti bahasanya juga harus diperhatikan. Karena itu teman-teman juga perhatikan di mata kuliah penulisan teks. Ini juga penting karena akan kita gunakan juga teman-teman ya. Nah, kata-kata di sosial media adalah cerminan personal. Di dalam hal ini cerminan personal itu cerminan siapa? Cerminan dari UMKM yang akan kita bantu nanti teman-teman ya. Bukan cerminan kita ya sebagai content creator, bukan, tetapi cerminan si UMKM-nya sendiri. Ya. Ingat ya, bukan kita sebagai content creator ya. Nah, nanti kalau teman-teman melihat kepribadian di brand media sosial, ada yang karakter yang lucu, supel, dari bahasa yang sederhana, baku, gaya bicara yang sopan, ada yang belak-belakan, baku tapi belak-belakan juga bisa ya. Kemudian dengan tujuan tertentu ya, ada yang menghibur, ada yang menginspirasi gitu. Jadi dengan begini teman-teman nanti ketika mendesain sebuah konten itu memang baiknya dimulai dengan penjadwalan. Ya, ketika teman-teman mulai dengan penjadwalan, akan diketahui kira-kira nanti bagian-bagian yang isinya hiburan itu ditaruh di tanggal berapa aja. Bagian-bagian yang informatif nanti ditaruh di bagian apa aja gitu ya. Jadi ini juga perlu ya teman-teman. Dan nanti juga ada yang bentuknya ajakan ya. Nanti kita akan bicara tentang yang namanya call to action yang minggu depannya. Oke. Nah, ini juga yang perlu ditanyakan teman-teman. Kalau brand ini adalah manusia, seperti apa kepribadiannya? Teman-teman boleh mulai dicicil ya dari sekarang ya. Seperti apa gaya bicaranya gitu. Nah, saya mau bicara tentang masker gitu ya. Kita lihat lagi masker yang dibuat itu masker yang gaul gitu, bukan masker yang gaul, tetapi dia motif enggak sih? Oh, ternyata saya buatnya atau produk UMKM-nya ini bikin masker dengan action figure ya, dengan gambar-gambar dari Disney, gambar-gambar dari film-film gitu ya, Marvel misalnya. Teman-teman juga sebentar ya teman-teman. Kak, tante lagi. Oke, teman-teman bisa lihat, jadi kira-kira dengan seperti itu bisa dilihat gaya bicaranya mau formal atau enggak, gitu, ya. Atau lebih ke sebenarnya bahasa sehari-hari karena targetnya adalah ke orang-orang yang suka dengan action figure, gambar-gambar action figure, gambar-gambar kartun gitu ya. Jadi teman-teman juga harus melihat seperti itu ya, bisa dicicil dari sekarang. Sebelum kita mulai ke analisis ya, minggu-minggu besok saya akan meminta teman-teman untuk menyicil bagian analisis. Nah ini teman-teman, kunci kesuksesan adalah ini ya, teks, link, gambar, video, berarti kualitas konten, dan pemilihan waktu posting. Jadi waktu posting ini penting teman-teman. Kapan teman-teman posting, jangan sampai postingnya jam 00 gitu ya. Semua orang pada tidur gitu ya. Posting makanan jam 00, nggak ada orang yang tahu. Ya, posting makanan jam berapa gitu ya. Misalnya untuk makan siang ya, berarti beberapa jam sebelum makan siang ya. Karena orang-orang sudah akan mencari ya jam 11 mungkin sudah akan mencari aku mau makan di mana nih, aku mau order apa nih gitu ya. Karena semua online. Nah, teman-teman juga harus tahu juga tentang frekuensi posting. Dalam satu minggu, teman-teman nanti akan posting mau berapa kali, ini strateginya ya. Mau posting berapa kali. Tidak bisa seminggu sekali itu tidak bisa lagi teman-teman. Kecuali ini brand yang sudah terkenal, gitu ya, sangat terkenal. Mungkin bisa jadi, tetapi ternyata tidak juga. Kalau teman-teman lihat, saya sekarang menggunakan Line, masih menggunakan Line, tapi tidak aktif ya. Starbucks itu hampir setiap hari
itu dia posting sesuatu. Bukan iklan ya teman-teman, tapi posting di newsfeed mereka. Ya, Starbucks loh ini ya, model-model Starbucks yang sudah terkenal, tetapi tetap mereka membuat konten dan frekuensinya sehari sekali. Nah, teman-teman perhatikan untuk brand-brand yang belum terkenal, tidak mungkin juga dilakukan seminggu sekali, gitu ya. Juga tidak mungkin 2 hari sekali, gitu ya. Paling minimal itu berarti kan sehari sekali, gitu ya. Minimal sehari-hari. Jadi ini perlu diperhatikan benar ya teman-teman. Nah, lanjut. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut ke bagian tentang etika. Ya, saya share yang lain tentang etika di media sosial. Jadi, ketika teman-teman sudah memilih frekuensi, ketika teman-teman sudah mendapatkan konten yang baik, gitu ya, frekuensinya seminggu mau berapa kali, gitu, sehari mau berapa kali, bahkan seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa melihat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan teman-teman secara etika ya di media sosial. Nah ini ada sebuah quote yang saya tuliskan di sini, dan saya copy gitu ya. An effective social media strategy inject human blood into a brand and creates an opportunity for businesses to develop deep relationship with customer. Artinya, teman-teman nanti bisa mengartikan sendiri ya. Sebuah strategi media sosial yang efektif itu injek ke human blood atau dia diinjeksi ke human blood. Itu artinya kan dia seperti kalau kita sakit lalu diinfus itu kan tidak diminum ya, karena kalau proses diminum harus diserap melalui proses yang lebih lama, tetapi kalau diinjek ke darah gitu, dia otomatis akan dialirkan ke seluruh tubuh dengan lebih cepat gitu ya. Jadi media sosial yang efektif, strategi media sosial yang efektif itu langsung injek ke human blood, into brand dan menciptakan sebuah peluang bisnis yang akan membangun relasi yang sangat dalam ya dengan customer. Makanya beberapa hal juga harus diperhatikan teman-teman. Jadi tidak sembarangan ya, tidak boleh sembarangan ya, sama sekali tidak boleh. Nah, untuk target audien ya teman-teman, perhatikan dulu kesukaan minat ya, kesukaannya apa sih target audien tadi ya, bukan yang tadi masker yang ada gambarnya karakter Disneyland, Marvel dan teman-temannya, kesukaannya apa sih sebenarnya gitu. Minatnya apa gitu ya. Pilihannya seperti apa. Nah, hindari bias teman-teman. Biasnya berupa apa? Isu politik, biasnya berupa apa? Agama, etnik ya, budaya yang dianggap kontroversial. Dulu nih zaman dulu teman-teman mungkin masih SMA ya atau ya SMP ya. Nah ini ya, waktu itu Bekasi dalam tanda kutip dibully gitu ya. Ini ada sebuah iklan Indosat yang merespon ada isu-isu tentang Bekasi gitu ya. Liburan ke Aussie lebih mudah dibandingkan ke Bekasi. Wow, ini kayaknya mungkin lucu ya, mungkin bagi kita ketika ada Bekasi tuh di mana sih gitu, di Indonesia bukan sih gitu ya, waktu itu ya bilangnya gitu. Dan itu direspon sama si Indosat, tetapi teman-teman sebenarnya nggak etis juga untuk melakukan hal yang seperti ini ya. Ya nggak cocok lah, intinya ini kasar banget gitu ya. Jadi jangan pakai yang seperti ini, apalagi isu politik dan agama. Nah, pokoknya sesuatu yang kontroversial jangan dipakai untuk iklan ya teman-teman. Meskipun tuh hanya sebuah posting ya, posting bukan iklan berbayar. Ini teman-teman harus perhatikan ini. Ini sangat sensitif sekali teman-teman. Nanti takutnya kita diajukan sebuah somasi atau diadukan gitu ya. Nah, perhatikan juga tentang hak cipta, haki ya. Teman-teman jangan sampai melanggar haki. Baik itu berupa audio, baik itu berupa video, baik itu berupa teks ya.
baik itu berupa fotonya itu tidak boleh melanggar haki. Ya, teman-teman bisa menciptakan kontennya itu dengan memfoto sendiri, bisa juga dengan melakukan pengambilan tag video sendiri. Jangan ambil punya orang lain. Oke. Teman-teman bisa cari nih ya sumber-sumber yang free, yang dia memiliki copyright-nya Creative Commons ya. Pak Wahyu sering banget bilang ini ya. Ini beberapa yang apa sih namanya, kerjasama ya dengan Creative Commons, teman-teman bisa cari nih. Misalnya mau lihat foto gitu ya, foto yang free itu bisa ada di Flip. Nanti di sana ada aturan, boleh ambil dengan mencantumkan ini ya, boleh mengambil dengan mencantumkan pembuatnya, atau boleh dipakai untuk bikin konten baru tapi tidak boleh didistribusikan gitu ya, boleh dan segala macam. Nanti teman-teman bisa lihat. Nah, sebaiknya transparan aja ya teman-teman ya. Ketika mention itu transparan saja. Ini ya. Kalau kita memang bekerja sama dengan influencer ya udah transparan aja, kemudian apa namanya, di mentionnya dengan jelas. Lalu ketika melakukan endorsement hati-hati juga teman-teman ya, hati-hati sekali ya. Jadi kita harus memilih juga public figure ya, selebgram atau seleb media sosial itu harus yang reputasinya bagus ya. Jangan sampai dulu ada kasus seperti ini. Ketika ini saya ulang-ulang terus ya di mata kuliah ini, ketika Isyana ini menjadi brand ambassador dari Tokopedia gitu ya. Tetapi ternyata ketika diwawancara gitu ya, sebuah media dia katanya lebih suka untuk datang ke toko, dia tidak terlalu percaya dengan toko online. Nah, kan berkebalikan, padahal dia ambassador dari brand Tokopedia yang notabene ini adalah online shop gitu, e-commerce. Kemudian yang kedua, kalau nggak salah dia menjadi salah satu brand ambassador juga Oppo gitu ya. Brand ambassador Oppo, tetapi di salah satu postingan di konten medsosnya dia sendiri, akunnya dia sendiri, dia ngepost dengan Apple gitu ya. Loh, katanya pakai Oppo, ini kan di post dari Apple. Jadi perhatikan juga hal-hal seperti ini teman-teman ya. Nah, next. Ini ya. Nah, ini salah satu ini ya, apa namanya, etikanya, salah satunya ini. Kita punya 5 apa namanya, 5 sepatu yang untuk squat ya, bilang squat ya, untuk followernya dengan cara apa gitu ya. Nih. Buat yang udah punya sepatu sama Zara boleh tulis review jujur. Buat yang belum pernah order bisa kalian kasih tahu kenapa tertarik follow kita. Jadi dibuat transparan ketika melakukan ini ya, contohnya ini giveaway gitu ya. Lakukanlah secara transparan juga. Ini kan karena kita content creator dan nanti kita yang akan mendapatkan nilai ya atau data dari follower kalau kita mendapatkan, kita membuat giveaway. Jadi nanti ketika diacak juga teman-teman gunakan mesin pengacak, jangan sesuai keinginan content creator-nya atau pemiliknya untuk memberikan giveaway. Ya. Next. Ya, nanti teman-teman baca sendiri ada beberapa aturan yang ada di masing-masing media sosial atau platform sebentar ini ya. Ads, gunakan judul yang menarik untuk Twitter. Ya, gunakan hashtag minimalnya 3 aja, jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena Twitter sendiri kan karakternya terbatas ya, karakternya terbatas. Jadi kalau pakai apa namanya, hashtag juga nggak boleh banyak-banyak. Atau teman-teman bisa gunakan hashtag ini menjadi satu kesatuan dengan sebuah kalimat, ya kalimat iklan. Nah itu dulu teman-teman, mungkin nanti teman-teman bisa baca ya, apa yang perlu dilakukan, apa yang nggak boleh gitu ya. Lalu teman-teman lihat di Instagram atau di beberapa platform, teman-teman harus menghindari hashtag-hashtag yang di-ban, yang tidak diizinkan. Nanti teman-teman searching apa namanya hal-hal yang memang tidak boleh digunakan.
Ini tidak boleh dilanggar ya teman-teman. Kalau melanggar mungkin konten kita tidak ditayangkan atau dihapus ya oleh platform tersebut. Nah, untuk materi hari ini teman-teman, penjelasan saya sekian dulu. Teman-teman nanti bisa baca detailnya di slide yang nanti akan saya share, Lalu teman-teman dalam minggu ini saya akan memberikan link untuk teman-teman mengumpulkan identifikasi awal dari UMKM yang sudah teman-teman temukan. Tidak hari ini, tetapi dalam minggu ini akan saya berikan linknya. Baik, mungkin hari ini itu saja teman-teman. Kita akan ketemu di minggu depan. Terima kasih, selamat pagi.